warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ketemu lagi dengan Ibu Tina. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Perhatikan gambar Ibu ya Ananda. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, Ananda, sekarang coba anak-anak Ibu baca teks yang Ibu tayangkan ini ya. Nah, sekarang Ibu bacakan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi pun bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan teks yang Ibu bacakan tadi, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Dan apa pula pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Di sini sikap Santi, ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Nah, di sini Santi seharusnya tidak seperti itu. Dia tidak boleh memaksakan kehendaknya saja. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Sikap penduduk tidak boleh juga semena-mena terhadap peternakan Santi. Kenapa? Karena dalam membuat keputusan, kita harus melalui sebuah musyawarah terlebih dahulu dan melalui keputusan yang telah disepakati bersama. Kita tidak boleh asal menggusur-gusur usaha orang lain. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Dan apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam Santi? Yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya dan penduduk adalah melakukan musyawarah. Baik Santi dan penduduk tidak boleh memaksakan keinginannya masing-masing. Kemudian, di dalam masalah ini, kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan kita dalam bermusyawarah harus bisa menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Bisa saja peternakan ayam Santi tidak digusur, tetapi melalui musyawarah bisa kita utarakan kepada Santi kalau dia harus membersihkan peternakannya sehingga tidak menimbulkan bau bagi penduduk. Karena sejatinya tidak ada konflik atau masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dengan bermusyawarah, semua akan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, Ananda, penyelesaian masalah peternakan ayam Santi tadi merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai kerakyatan diantaranya mendahului kepentingan dan tujuan bersama. Artinya di sini kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak.
Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian, sikap yang mencerminkan sila keempat antara lain selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian yang terakhir memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Sebenarnya anak-anak ibu masih banyak sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Coba anak-anak ibu cari sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Ananda, sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Hewan banteng ini merupakan hewan yang pemberani. Hewan sebagai sahabat manusia banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Di pertemuan sebelumnya, Ananda sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Nah, Ananda sudah belajar bagaimana cara membuat lilin plastisin. Nah, sekarang tugas yang kedua yaitu anak-anak Ananda menentukan model, kemudian buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Dan modelnya yang anak-anak ibu buat adalah patung hewan sederhana saja. Misalkan anak-anak Ananda membuat patung ayam atau patung kelinci, hewan-hewan yang ada di sekitar Ananda. Ananda juga bisa membuat patung dari tanah liat ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa apabila ada suatu permasalahan, sebaiknya Ananda selesaikan dengan cara musyawarah. Yang kedua, dalam membuat patung, bisa kita bentuk dengan model hewan yang ada di sekitar kita dan dengan bahan sederhana seperti lilin plastisin dan tanah liat. Nah, Ananda, sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat membantu belajar Ananda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.